Nah, kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Prabowo, seorang Prabowo ini presiden yang tidak berkualitas. Kenapa dia presiden tidak berkualitas? Katanya sih dulu-dulu teriak-teriak masalah Asia, ternyata kucing. Hah? Dia kalau berkualitas, orang mengkritik disuruh kabur ke Yaman. Kalau nggak suka pemerintahnya dia, dulu suruh lari, suruh pergi ke Yaman. Woi Prabowo, rakyat Indonesia itu real menjadi rakyat Indonesia. Ada masalah, mereka rela masuk penjara. Dan lu ada masalah langsung kabur ke Yordania. Langsung di situ langsung pindah menjadi warga negara Jordan. Lu itu pengecut Prabowo. Lu tuh pengecut, manusia yang pengecut, takut masuk penjara. Guys, mohon maaf sekaligus izinkan saya menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah offside. Sekali lagi offside pada saat tampil berpidato di Cilacap, Jawa Tengah kemarin. Offside? Ya. Karena sebagian warga bangsa ini mengkritiknya melihat tampilan pidatonya, konten pidatonya yang bisa ditonton di video yang sudah viral itu kurang elok ditunjukkan oleh seorang kepala negara. Kalau lagi berkuasa bebas ngomong apa aja ya Pak ya. Yang kata Bapak siap mati untuk rakyat Indonesia. Belum apa-apa aja Bapak bilang barangkali mau kabur ke Yaman. Kenapa Bapak sebut-sebut Yaman? Ada masalah apa dengan Yaman? Apakah Yaman itu negara tempat penampungan rakyat Indonesia yang frustasi? Banyak loh Pak rakyat Bapak yang keturunan Yaman. Kenapa nggak Bapak sebutkan Yordania? Dulu kan Bapak pernah kan melakukan itu ke Yordania berapa tahun. Jadi sebaiknya Pak ya, kalau saya kasih saran ya, saya tahulah Bapak berkuasa saat ini. Tapi boleh dong rakyat memberi saran. Bapak kalau bicara itu Pak yang menyejukkan Pak. Apa salahnya Bapak ajak rakyat untuk bersabar, untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik lagi. Gak perlu menyebut-nyebut Yaman, kabur kemana gitu. Ya Allah Pak. Dulu Prabowo dipulangkan oleh Presiden Megawati setelah beberapa tahun kabur ke Yordan. Kok tega bener Prabowo minta orang Indonesia kabur ke Yaman bila tak senang dengan pemerintahannya. Nah, emangnya Indonesia hanya milik keluarga Prabowo? Kenapa Presiden Prabowo menyindir para pengkritiknya untuk kabur ke Yaman? Kenapa enggak kabur ke Yordania aja, Pak? Kita tonton lengkap video pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan, ada yang mau kabur, kabur aja. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silahkan. Nah, konteksnya jelas. Ini disampaikan di acara resmi sebagai respon atas narasi Indonesia gelap. Dan ajakan kabur aja dulu jadi secara niat. Itu sindiran. Seharusnya bukan jadi kebijakan. Seharusnya enggak ada kepala negara yang beneran nyuruh rakyatnya pindah ke wilayah konflik seperti Yaman. Itu juga jelas secara logika dan kebijakan publik. Tapi di sini kita harus bicara jujur. Omongan itu beneran diucapkan oleh Presiden. Astagfirullah. Masalahnya bukan di niat. Masalahnya di cara penyampaian. Pidato Presiden itu bukan obrolan tongkrongan. Setiap kalimat punya bobot. Apalagi disampaikan di forum resmi, direkam, diposting, lalu menyebar ke publik termasuk ke anak-anak. Dan kita juga nggak bisa pura-pura lupa dalam perjalanan hidup politiknya.
Prabowo sendiri pernah kabur ke luar negeri, yaitu ke Yordania. Termasuk yang dislike mungkin bisa bilang kabur ke Yordan. Setelah lepas dari militer, jadi ketika hari ini muncul kalimat kabur aja ke Yaman, wajar kalau publik menangkapnya dengan rasa yang beda. Ada ironi di situ. Apa benar ini pengalaman presiden? Data sederhana aja, konsumsi konten digital di Indonesia tinggi dan potongan video pendek itu yang paling cepat viral. Akhirnya yang sampai ke publik bukan konteks lengkap, tapi satu kalimat kabur ke Yaman. Karena pemimpin itu bukan cuma menyampaikan pesan, tapi juga membentuk standar komunikasi publik. Kalau gaya bicara terlalu sarkastik, terlalu keras, atau terlalu merendahkan, itu bisa jadi contoh yang tidak baik. Mungkin yang disindir bukan pemilih beliau di Pilpres 2024, tapi sekarang semua orang yang milih maupun yang tidak milih adalah rakyatnya Prabowo. Itu prinsip dasar dalam demokrasi. Pak Prabowo jangan pikun. Yang kritik Bapak itu rakyat Indonesia juga. Jadi harus ada satu garis yang dijaga. Boleh tegas, boleh keras, tapi tetap beretika dan mengayomi. Karena pidato presiden itu didengar semua kalangan, ditonton lintas umur, dan jadi referensi publik, bukan sekedar pesan tapi teladan. Gue nggak bilang ya ini kesalahan besar, tapi ini pengingat penting bahwa komunikasi pemimpin itu bukan cuma soal apa yang ingin disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Karena satu kalimat yang salah tempat bisa lebih kuat dampaknya daripada 1000 kalimat yang benar. BTW, dibanding pergi ke Yaman, kabur ke Yaman, mending kabur ke Jordan aja. Soalnya di sana kan ada pasukan perdamaian Indonesia. Kalau ada apa-apa kan bisa berlindung ke sana. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung narasi Indonesia gelap saat menghadiri acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap 2 di Cilacap. Dia menilai pihak yang menyuarakan hal tersebut bukan memiliki pandangan yang buram. Dalam pidatonya, Prabowo juga mempersilahkan siapapun yang merasa kondisi Indonesia gelap untuk meninggalkan negara ini. Dia bahkan menantang pihak-pihak yang dianggap orang pintar untuk melihat langsung pemberitaan dan data yang menurutnya menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara paling aman di tengah ketidakpastian global. Prabowo menegaskan bahwa dirinya bersama jajaran pemerintah fokus bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Kabur kemana Pak? Ke Yordania. Sobat Nalar, Iran adalah salah satu negara yang sering difitnah. Dan selain Iran, ada salah satu negara yang sering difitnah juga, yaitu Yaman. Yaman difitnah, dipraming oleh koalisi AS Arab Saudi. Bahkan Yaman diposisikan sebagai ancaman. Berapa kali tidak terhitung Yaman diserang oleh pihak Amerika dan koalisinya Arab Saudi. Mereka tidak tunduk Pak. Mereka memilih berjuang mati orang Yaman itu, ketimbang mereka jadi jongos dan antek-antek Amerika. Dan dari sekian negara Arab Saudi ada yang menjadi bonekanya Amerika, yaitu Yordania. Tahu kan? Yordania adalah salah satu negara tujuan dulu seorang kabur ke sana, yang sekarang jadi penguasa. Padahal tahu, Yordania itu adalah negara antek-anteknya Amerika. Hayo, hebat kan? Hebat. Silakan, delay. Indonesia gelap, matamu burem. Kalau yang mau kabur, kabur aja. Ada yang ngomong kayak begitu, kok bisa ya? Dia pejabat publik, dipilih oleh publik, tapi mengusir rakyatnya sendiri. Bingung saya. Padahal dia sendiri yang pernah kabur.
banyak rakyat Indonesia yang bilang kabur aja dulu tuh sebetulnya kritikan ya. Harusnya bukan dijawab dengan sindiran-sindiran kayak begitu. Nah, apalagi kalau beneran ngusir ya, itu lebih parah lagi, ngusir warganya sendiri. Saya hidup dari sejak zaman Pak Harto sampai sekarang, tapi baru kali ini loh ada yang ngomong kayak begitu. Padahal dia sendiri yang pernah kabur kan. Ini presiden atau apa sih ini sebenarnya? Parah banget omongannya. Lebih parah omongannya daripada mulut-mulut para buzzer ini. Wo, ya gimana mau gelap lagi matamu, wo? Ya. Rakyat kan sudah memberikan mandat sama ente untuk berkuasa, ya. Beda dulu. Matamu gelap ketika Anda tidak berkuasa karena usahamu mandek, utang-utangmu banyak. Kalau sekarang ya jelas terang dong. Wow. Jadi gini, Bo, aku mau tanya sama ente ini. Ya mohon maaf ya, aku nggak perlu panggil bapak sama bapak, nggak pantas dengan caramu seperti ini. Ya, oh, gue mau tanya sama ente. Emang rakyat Indonesia yang tidak memilihmu ini, ya, mereka tidak membayar pajak? Emang mereka rakyat Indonesia ini yang mengkritik kebijakan-kebijakan ente, ya, mereka bukan rakyat Indonesia? Ngapain Anda suruh-suruh kabur ke Yaman? Ya. Masyarakat yang sudah memberikan mandat sama ente, lu suruh kabur ke Yaman. Yang betul itu kabur ke Yordania akibat dosa-dosanya itu.